Saudara-saudara, sepanjang minggu ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkan dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17 dari tema ke-10 firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, kita sudah berada di bulan 11 tahun 2022. Sudah tidak lama lagi kita berada di bulan Desember. Hampir setahun kita menjalani hari-hari di tahun 2022. Apakah kita sudah berupaya dan berjuang melakukan kehendak Tuhan? Mari kita melihat firman Tuhan. Perenungan sepanjang minggu ini dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Kita sudah dengar bagaimana Abram, dia dipilih oleh Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah yang dijanjikan. Bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir dan dihentar menuju ke negeri yang telah Tuhan janjikan. Kita ingat bagaimana mereka boleh keluar, Israel keluar dari tempat perbudakan. Saudara-saudara, kata dipanggil keluar di sini, dia punya arti bahwa Allah mau supaya anak-anaknya tidak binasa di tempat yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan Allah tidak mau milik kepunyaannya dibinasakan di tempat yang akan dibinasakannya. Ingat Lot dipanggil keluar dari Sodom dan Gomora. Keluar dari kota yang dibinasakan oleh Tuhan karena kebejatan, karena kejahatan yang luar biasa. Kalau Abram tidak ikut, Israel tidak ikut, Lot tidak ikut atau dengar suara Tuhan, maka yang pasti kebinasaan menimpa mereka. Tetapi karena mereka mendengar suara Tuhan, mereka keluar, berupaya berjuang, keluar. Ketika Tuhan Allah panggil mereka keluar dari negeri di mana mereka ada. Mereka merasa mereka sudah diselamatkan. Mereka diselamatkan dari ancaman kebinasaan. Maka mereka berhidup sepenuhnya pada Tuhan. Mereka jadi milik Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan lama ditinggalkan. Mereka tidak melakukan lagi apa yang jahat ketika mereka mau bersama dengan Tuhan. Mereka hidup baru.
Hidup baru di dalam Tuhan. Paulus katakan, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu menunjuk pada kegelapan dosa. Demikian kita orang percaya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Hari Minggu itu sudah diangkat. Pak, kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Masuk pada terang yang ajaib. Kita hidup kudus. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan itulah arti sesungguhnya dari gereja. Orang sudah keluar dari kegelapan. Orang dipanggil hidup kudus, hidup benar di dalam Tuhan. Tinggalkan dosa. Hidup baru di dalam Tuhan, itulah gereja. Bukan organisasinya. Kita lebih dari Abraham. Lebih dari Israel yang keluar dari Mesir. Lebih dari Lot yang keluar dari Sodom dan Gomora. Kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan dosa oleh tubuh dan darah Yesus. Dengan peperangan yang sungguh luar biasa, Yesus harus mengalahkan kuasa jahat. Itu kelebihan kita orang percaya. Kita keluar dari kegelapan dosa oleh darah, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu orang harus berjalan bersama dengan Tuhan. Orang harus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Belajar untuk selalu mendengar suara Tuhan. Supaya orang tidak binasa. Untuk apa orang datang-datang di gereja? Kalau dalam hidup kita tidak ada perubahan. Untuk apa orang kumpul-kumpul beribadah, pikolom, kong bapak, kong ibu, pemuda, remaja, anak lansia. Kalau dalam hidup kita tidak ada perubahan, dalam arti orang masih suka hidup dalam kegelapan. Orang masih senang tinggal dalam dosa. Gereja dibangun. Bangunan gereja ini dibangun. Gedungnya dibangun. Supaya orang-orang datang berkumpul. Supaya orang-orang datang dalam kebersamaan. Memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Supaya orang-orang tahu bahwa kita sudah dibawa keluar dari kegelapan. Tapi manusia sekarang tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Ini pergumulan hebat setiap manusia. Memang hidup bersama dengan Tuhan Yesus tidak mudah. Tidak mudah. Menjadi pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Berapa banyak orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan sudah hidup berkenan kepada Tuhan? Berapa banyak? Mungkin kalau mau hitung sedikit sekali. Sedikit sekali. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 dan ayat 4 dikatakan hanya 144.000 orang. Kalau orang lihat dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4
Wahyu pasal 14 ayatnya yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ayatnya yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ini perempuan-perempuan, ini cuma simbol saja. Mereka tidak mencemarkan dirinya dengan dosa, dengan perkara-perkara jahat. Hanya 144.000 orang. Orang bayangkan, apakah orang termasuk di dalamnya? Apakah orang termasuk dalam hitungan bilangan ini? Tidak gampang, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita dalam pembacaan perenungan Keluaran pasal 20 ini, bagian ini mau menyampaikan kepada kita 10 hukum yang harus dilakukan supaya orang jangan hidup jahat. Jangan hidup seperti orang yang ada di Ur Kasdim. Supaya tidak hidup seperti orang yang ada di Mesir. Supaya tidak hidup seperti orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Ini diberikan supaya kita harus hidup kentara. Mana anak Mesir, anak Sodom Gomora, anak Ur Kasdim, dan mana anak-anak Tuhan. Mana yang putih dan mana yang hitam. Itu harus kentara. Kentara warna rohaninya kelihatan jelas. Karena itu saudara-saudara, saya tidak terlalu suka kalau terlalu mengagung-agungkan gereja, mereknya, terlalu mengagung-agungkan organisasinya, Kristen Gemim. Masalahnya saudara-saudara, apakah kita hidup kudus atau tidak? Apakah gereja Tuhan yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk pada terang yang ajaib sudah hidup kudus atau tidak? Susah mau dibedakan. Mau pendeta, mau penatua, mau diaken, mau jemaat biasa, kadang susah untuk dibedakan. Karena faktanya banyak orang yang mengaku orang Kristen, banyak orang yang mengaku saya Gemim. Hidupnya sama seperti Mesir. Hidupnya sama seperti Sodom Gomora. Susah sekali untuk membedakannya. Karena itu 10 hukum Tuhan ini dibuat supaya anak-anak Tuhan jangan melakukan yang jahat. Jangan melakukan apa yang jahat. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, lakukan hukum Kristus. Kalau bagi Israel harus melakukan hukum Taurat. Jangan, dan jangan. Orang baca di Keluaran 20 tadi semua jangan. Cuma ada 2 yang tidak menyebutkan jangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat.
hormatilah ayahmu dan ibumu. Israel harus jangan. Tetapi kita ini anak-anak Tuhan, orang Kristen. Orang sebenarnya tidak lagi berlaku apa yang dikatakan jangan buat ini, jangan buat itu, jangan lakukan ini. Karena orang sudah ditebus. Tubuh dan darah Yesus. Orang sudah dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu hidup kita harus hidup seperti karakter Kristus. Hidup seperti Yesus, anak-anak Tuhan. Harus benar-benar melakukan seperti apa yang Yesus inginkan. Sehingga orang lakukan itu. Hukum Tuhan, hukum Kristus. Orang so baca tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di hukum Kristus ini soalnya tidak bilang lagi jangan membunuh, jangan berzinah, jangan ini dan itu. Jangan menyembah dewa-dewa. Tidak dikatakan lagi seperti itu. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Karena Kristus sudah menggenapi semuanya. Orang harus lakukan hukum Kristus. Lakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Di situ sudah tercantum semuanya. Apa yang dikehendaki Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Kita sudah keluar dari kegelapan dosa. Tapi masih banyak orang yang melakukan seperti apa yang tertulis dalam Taurat. Jangan, dan jangan. Kita sudah dipanggil oleh tubuh dan darah Kristus. Pengorbanan yang luar biasa. Dan itu kita lakukan hukum Kristus. Kita lakukan hukum Kristus. Artinya orang seharusnya sudah tidak berbuat dosa lagi. Karena orang sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Sempurna adanya. Jadi seharusnya kita tidak buat kejahatan lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan kita tentang 10 hukum yang ditulis oleh Tuhan Allah sendiri. Siapa yang melanggar pasti dihukum mati. Mati fisiknya. Ada yang dilempari dengan batu, ada dengan pedang, dengan cara Tuhan. Dalam ke-10 hukum ini dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ayat 1 sampai dengan ayat 11 ini fokusnya menunjuk kepada Tuhan Allah. Bahwa keselamatan hanya karena Tuhan. Keselamatan itu hanya karena Tuhan. Kita selamat hanya karena anugerah-Nya. Kita selamat hanya karena pertolongan-Nya, kasih sayang-Nya, perlindungan-Nya.
kita keluar dari kejahatan. Karena itu saudara-saudara, ketika orang sudah diselamatkan, Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, dan seterusnya. Itu dikatakan, jangan ada lagi bagi kita percaya kepada ilah-ilah lain. Jangan ada lagi di antara kita cari kekuatan di luar kekuatan Tuhan. Pergi di batu-batu besar, pergi di pohon-pohon besar, cari roh-roh jahat, mencintai sesuatu yang lebih dari Tuhan. Sekarang banyak, dengan kemajuan teknologi, orang lebih mencintai itu daripada mencintai Tuhan. Teknologi yang ada, handphone, kadangkala kurang di situ terus. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Jangan membuat bagimu patung-patung yang menyerupai apapun. Itu firman Tuhan. Kalau orang bilang, ketika orang melakukan sesuatu itu kok budaya. Masih ada yang suka pergi-pergi di batu-batu, di pohon-pohon. Masih suka ada cari roh-roh jahat. Masih suka cari-cari dukun dan sebagainya. Percaya kepada hal-hal yang tidak menjamin keselamatan. Kadang-kadang orang beralasan, oh itu kok tradisi. Ada satu tradisi yang sangat mengerikan. Biasa kalau duka, pernah saya alami di satu jemaat. Sampai 40 hari bakurung di rumah. Dia mau masuk gereja nih boleh, markal berjalan mau pergi pasar boleh, pergi gereja nih boleh berjalan ke apa? Nih boleh kata, tua-tua bilang nih boleh, kita bilang mau cari penghiburan hanya kepada Tuhan, bukan bakurung di dalam rumah. Oh tradisi. Dan baru-baru juga saya temui tradisi, kalau ada orang mati kukis balapis, jangan kasih berjalan ke apa? Mau balapis-lapis orang mau mati, hidup ada dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang berkuasa. Balapis nafas kuasa patumpi nafas. Yang berkuasa atas nafas hidup kita adalah Tuhan. Sedap-sedap tarik dasar dia. Dengan sukacita, sukarela orang dah bawa. Sedap orang mau makan. Jangan kata tua-tua bilang nih boleh ke apa? Mau baku lapis, mau bersusun orang mau meninggal mau mati. Tapi yang kurang rek balapis mau tentukan orang penafas hidup. Tuhan yang tentukan. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Sudahlah kalau tradisi yang tidak menyelamatkan, jangan ikut. Bukan orang yang boleh pakai tradisi yang sesuai dengan terang Yesus, terang firman, tidak masalah. Tapi kalau jauh dari firman, yang menentukan hidup adalah Tuhan, orang atur, orang kasih belok dengan yang lain. Hati-hati, siapa yang percaya begitu jadi pada orang. Karena itu hati-hati. Firman Tuhan katakan, jangan lagi ada padamu Allah lain di hadapanku. Jauhkan dari kehidupan kita hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. So bukan Tuhan tuh di atas yang orang sembah, kurang tuh tradisi, kurang ilah-ilah lain, kurang tuh kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyelamatkan. Selanjutnya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Ada bilang jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nama
hanya patung-patung. Jangan sembah patung. Menyerupai apapun, mau menyerupai gambar Tuhan Yesus atau itu media saja. Yang orang sembah adalah Tuhan. Yang oleh tubuh dan darahnya sudah membawa kita keluar dari kegelapan, masuk pada terang yang ajaib. Karena itu dikatakan, Tuhan Yesus bilang, sembahlah Tuhanmu dalam roh dan kebenaran. Saatnya kamu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di Yerusalem, bukan Gerisik, tetapi sembah Tuhan Allahmu dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan jadi sama seperti Sodom dan Gomora, dibinasakan oleh Tuhan karena tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Selanjutnya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus beribadah kepada Tuhan. Orang harus datang beribadah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat itu. Kuduskan hari Sabat Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, mari orang datang beribadah kepada Tuhan. Kapan itu? Setiap waktu, setiap saat, kapan saja kita beribadah. Jangan terlalu sibuk dengan ini dan itu dan dijadikan alasan untuk orang tidak beribadah. Pertama orang beribadah, orang berdiri sendiri dengan Tuhan. Beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kasih waktu untuk Tuhan. Sisihkan waktu untuk Tuhan, bukan sisa. Kita beribadah bersama. Orang berkumpul bersama. Kita datang memuji menyembah Tuhan bersama. Jangan jadi alasan terlalu sibuk. Kapan saja kita beribadah? Kalau di rumah waktu orang kasih sediakan untuk Tuhan. Dalam persekutuan, di kolam, mitra, di gereja, paling lama 2 jam. Jangan jadikan alasan. Nyandak Riki mau masak, ibu-ibu hati-hati. Tuhan dah kasih hikmat untuk orang pergunakan waktu. Bapak-bapak, pemuda-pemuda, hati-hati. Tidurlah kau acara ini dan itu sampai bangunlah. Ada kesibukan ini dan itu sampai tidak masuk gereja. Nyandak beribadah. Hati-hati. Hormati Tuhan. Jangan orang sembarangan dalam hidup ini mengisi hari kita tanpa memuliakan Tuhan. Ataupun jangan orang dikatakan sembarang menyebut nama Tuhan Allahmu. Asal-asalan saja. Orang anggap biasa. Padahal orang menghina nama Tuhan. Banyak hal yang orang lakukan. Jangan pernah kita lupakan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Dia. Itu di ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ayat 1 sampai 11 untuk Tuhan. Hukum yang pertama sampai ke-4. Ayat 12, ayat 17 mari kita perhatikan. Mengasihi sesama. Tadi mengasihi Tuhan. Karena mau uraikan itu begitu panjang, ya tidak mau kelar. Ayat 12 sampai dengan ayat 17. Mengasihi sesama.
Di ayat 12, pertama-tama, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati orang tua. Tidak ada tawar-tawar. Jangan orang katakan orang pe orang tua jahat. Panggilan kita menghormati orang tua. Kalaupun orang bilang tapi papa pe jahat, tapi mama jahat, dorang tidak lihat kita. Tetap orang penuhi firman Tuhan, menghormati orang tua. Jangan ikut orang pe kelakuan. Kalau menurut orang jahat, jangan ikut. Pasti Tuhan kasih hikmat untuk kita mampu menegur orang tua kita. Kalau ada orang jahat, Tuhan kasih hikmat. Orang harus menghormati orang tua. Sekarang memang sangat sulit dibedakan mana orang tua, mana anak. Karena kadang kala kelakuannya sama. Papa pamabok, anak pamabok. Baku dapat ditampa mabuk. Jadi sulit membedakan. Anak bilang, tapi papa kok begitu. Kelakuan yang jahat, kelakuan yang kotor. Orang jangan tiru, anak-anak jangan tiru kalau orang tua jahat, kotor. Orang berupaya jadi yang terbaik. Hormati orang tua. Banyak orang tua sekarang dibiarkan oleh anak-anak. Banyak orang tua sekarang anak-anak soalnya tidak jalian, tidak urus. Di usia yang lanjut, di tengah ketakberdayaan. Apalagi ketika anak-anak sudah berhasil banyak yang sudah peduli dengan orang tua. Orang so lupa dulu biar mama tidak makan, asal anak makan. Dong saya biar kasihan. Tapi banyak orang tua yang lalai penuhi tanggung jawab. Ingat, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Ayatnya yang ke-13. Jangan membunuh. Membunuh di sini menghilangkan nyawa seseorang. Sekarang kasus-kasus pembunuhan luar biasa. Terlalu mudah orang menghilangkan nyawa. Anak-anak muda sekarang, kalau orang perhatikan, banyak yang suka bawa-bawa barang tajam. Menganggap kalau tidak bawa pisau, tidak gaul. Itu anak-anak yang tidak takut Tuhan. Ketika hal ini dilakukan, itu potensi yang sangat besar untuk dapat membunuh seseorang. Orang saksikan sekarang pembunuhan luar biasa. Belum lagi ada pembunuhan karakter. Kelihatan orang pikir biasa-biasa. Padahal itu sudah membunuh karakter seseorang. Tidak tahu menempatkan diri. Posisi yang baik, yang benar. Di mana saya berada? Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya lakukan? Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal seperti itu. Jangan membunuh orang. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Selanjutnya ayatnya yang ke-14.
Jangan berzina. Pertama di sini masalah zina di sini adalah masalah seksualitas. Melakukan yang bukan haknya. Melakukan hubungan dengan yang bukan haknya. Ingat dampaknya sangat-sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa. Kalau orang baca dalam Kejadian pasal 39 tentang Yusuf dan Potifar, istri Potifar, orang baca dampaknya sangat luar biasa. Di mana di situ dikatakan bahwa ada kehancuran. Ada kehancuran yang dahsyat. Pertama, di dirinya. Kalau orang mau lihat dalam cerita istri Potifar dan Yusuf. Yusuf yang takut akan Tuhan. Dia takut berbuat salah karena pertama kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Potifar. Semua dalam haknya kecuali istri dari tuannya. Karena dia adalah istri dari tuannya. Dalam Kejadian pasal tentang Yusuf 39 ayatnya yang ke-9, bagian terakhir, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Jadi berzina di sini adalah kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Satu kejahatan yang besar menurut kesaksian Alkitab. Berbuat dosa kepada Allah. Dampaknya adalah kehancuran yang luar biasa. Pertama di dirinya. Kedua keluarganya. Orang-orang yang dekat dengannya. Kalau mungkin orang ikuti cerita yang sekarang tren di siaran-siaran televisi tentang Sambo. Itu berawal dari situasi seperti ini. Ada hal yang tidak wajar. Banyak orang yang korban. Banyak orang yang korban. Dan di atas segalanya, kita ini atau pelaku-pelaku seperti itu dikatakan akan berdosa kepada Allah sama seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Tapi kenyataannya sekarang saudara-saudara, banyak orang senang dengan hal-hal seperti itu. Banyak orang senang dengan cara-cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Persinahan. Seenaknya dilakukan dengan berbagai alasan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak orang menganggap itu hal yang biasa. Sekarang ini dong pikir biasa kok itu. Malah ketika melakukan hal-hal seperti itu, dirasakan bahwa sudah ikut mau. Dirasakan bahwa itu adalah suatu kenikmatan. Padahal itu hanya sementara saja. Ingat,
alasannya. Jangan sampai ada persinahan di tengah kehidupan dalam pasangan suami istri. Malah ada orang di suatu tempat, orang biar kok baku piara dong anggap dong katu kok suami istri. Jadi dianggap biasa. Melakukan kejahatan dengan pasangan orang. Disebut dorang kok pasangan, dorang kok keluarga. Diakui sebagai keluarga. Itu jahat. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai orang binasa. Jangan sampai banyak orang menjadi korban. Selanjutnya ayatnya yang ke-15. Jangan mencuri. Jangan mencuri di sini dengan maksud sesuatu yang menjadi milik orang jangan diambil. Kalau bukan orang punya jangan kok. Biar cuma 500 rupiah. Biar cuma 1.000 rupiah jangan. Nanti lama-lama so dibesar so nyandak takut. Barang apapun itu kalau bukan orang punya jangan ambil. Selagi bukan milik kita jangan. Orang harus setia pada perkara kecil. Orang aminkan. Orang akan setia juga pada perkara-perkara yang besar. Janganlah pandang enteng yang kecil-kecil. Jangan. Firman Tuhan katakan setia pada perkara kecil. Allah akan memperhadapkan kepadamu perkara yang besar. Ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta. Banyak orang menjadi korban karena saksi dusta. Karena kesaksian palsu. Difitnah. Banyak orang yang karang-karang cerita. Sampaikan sesuatu yang bukan fakta. Yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Nyana tako badusta. Nyana tako mengatakan hal yang tidak benar. Tuhan Yesus katakan, orang pembohong atau dusta, pambatowo, dikatakan bapa dari segala pendusta adalah iblis. Karena itu dalam menghadapi segala sesuatu, jangan bapa tambah cerita, jangan bapa lebih cerita, supaya orang lain nyadak jadi korban. Banyak yang jadi korban. Selanjutnya ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai sesamanya. Maksudnya apa? Jadi dia punya kaitan-kaitan dari atas. Bahwa orang Kristen, firman Tuhan bilang, nikmati apa yang Tuhan kasih. Nikmati apa yang Tuhan beri. Yesus ajarkan dalam doa, Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nikmati apa yang Tuhan beri bagi kita. Bahkan firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan mengingini
rumah sesamamu, mengingini istrinya, mengingini hambanya laki-laki atau perempuan, dan seterusnya. Nikmati apa yang ada pada kita. Apa yang Tuhan kasih pada orang, jangan melebe. Talenta yang Tuhan beri, jangan melebe. Tuhan atur untuk orang. Nikmati. Jangan mengingini milik orang lain. Jangan. Nikmati apa yang orang punya. Kalau mungkin Tuhan dah kasih pada orang paper ekonomi yang cuma seperti ini, nikmati. Jangan sampai ini nih milik orang lain kok orang semua pancuri. Atau orang bersinah dengan cara itu supaya kita kebutuhan terpenuhi. Banyak yang seperti itu. Saya pernah jumpai banyak orang rela dia kasih bebas DP istri dengan orang lain yang penting doi. Banyak istri kasih free DP laki mau bikin apa saja yang penting doi. Kita kebutuhan terpenuhi. Nikmati apa yang ada. Kalau Tuhan kasih pada orang istri yang sube, bisa nikmati. Kalau itu dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih suami mungkin orang bilang, bisa nikmati. Atau alasan lagi, dosa Tuhan atau begini dan begini. Nikmati apa yang Tuhan kasih. Semua kita aminkan adalah pemberian Tuhan. Kalau orang sudah merasakan bahwa kita ini sudah menikmati kasih Tuhan yang besar, bahwa orang sudah keluar dari kegelapan dosa, kita sudah ada dalam terang yang ajaib, terang Yesus. Kita sudah keluar dari Mesir, dari Ur-Kasdim, dari Sodom dan Gomora. Kita sudah hidup di dalam terang Yesus lewat tubuh dan darahnya. Maka kita tidak akan berbuat hal-hal seperti yang di atas tadi. Pasti orang takut bikin dosa. Memang bersama Tuhan Yesus sangat sulit. Tapi orang harus berupaya. Dan kita ketika sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, sangat sulit juga orang untuk buat dosa. Karena orang hidup dengan Tuhan Yesus, orang sudah diselamatkan sampai ke Yerusalem yang baru. Karena itu jangan setengah-setengah. So di terang tarik suka mau bale-bale di gelap. Jangan setengah-setengah. Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau. Setengah-setengah, suam-suam kuku. Kita akan ditolak oleh Tuhan. Seriuslah dengan Tuhan. Kalau suka kita diberkati sampai pada hidup yang kekal di Yerusalem yang baru. Terpuji nama Tuhan.